Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Koas THT Fakultas Kedokteran Unisula yang bertugas di RSD Bekti Wiratama Utama Semarang. Dengan saya Yasar Maulana Sujuti dan rekan saya Anissa Dita Ramasari. Di sini kami ingin memberikan informasi dan edukasi terkait trauma akustik. Apakah kamu tahu apa itu trauma akustik? Trauma akustik atau bisa disebut noise-induced hearing loss merupakan suatu penyakit akibat penurunan pendengaran akibat paparan suara dengan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat atau waktu yang cukup lama yang bisa menyebabkan ketulian. Trauma akustik dapat disebabkan oleh ledakan bom, suara tembakan senjata, konser musik, pesta kembang api, yang bekerja di suasana bising seperti buruh pabrik, dan berbagai macam suara bising lain yang berlebihan. Gejala yang muncul pada pasien biasanya pasien mengeluh tinnitus atau telinga bertinggi, ringing atau suara berisik, dan pasien merasa telinganya penuh. Pasien juga kadang merasa susah mendengarkan atau susah melokalisir suara dan susah mendengarkan pada lokasi bising. Pada trauma akustik, terjadi kerusakan organik telinga akibat adanya energi suara yang sangat besar. Kerusakan ini terjadi akibat paparan suara tersebut melampaui kemampuan fisiologis telinga dalam menerima dan memproses suara, sehingga terjadi gangguan untuk meneruskan getaran keorganan of corti pada koklea. Hal ini merusak sel-sel rambut dan impuls suara tersebut tidak dapat disalurkan melalui saraf pendengaran menuju ke otak, menyebabkan sensory neural hearing loss. Pemeriksaan fisik dasar telinga memeriksa bagian luar berupa inspeksi dan palpasi serta bagian dalam menggunakan otoskop. Pada kasus trauma akustik kronik, biasanya tidak didapatkan perforasi atau robeknya gendang telinga karena rusaknya hair cell disebabkan oleh paparan bising yang kronik atau lama. Sedangkan pada trauma akustik akut dapat disertai atau tidak disertai pecahnya gendang telinga. Pada kasus yang disertai pecahnya gendang telinga disebabkan karena tekanan suara yang sangat besar memecahkan gendang telinga tersebut. Pada tes garpu tala dilaksanakan tes Rine, Weber, dan Swabah. Tes Rine membandingkan penerimaan suara melalui air conduction dan bone conduction. Pada tes Weber memeriksa lateralisasi apakah lesi terdapat di telinga kiri, kanan, maupun keduanya. Tes Swabah memastikan apakah kerusakan berupa CHL maupun SNHL. Pada trauma akustik didapatkan hasil sensory neural hearing. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah tes audiometri. Tes audiometri mengetahui tingkat keparahan gangguan pendengaran pasien. Kita dapat mengetahui apakah pasien mengalami gangguan pendengaran ringan, sedang, maupun berat. Hasil tes audiometri pada trauma akustik terdapat tanda khas, yaitu pada frekuensi 4000 Hz terdapat satu grafik yang menuki. Pada beberapa kasus, trauma akustik tidak memerlukan terapi apapun dan dapat pulih sendiri. Namun, pada beberapa kasus yang lain memerlukan alat bantu dengar, bahkan hingga implan koklea. Untuk mencegah terjadinya trauma akustik atau noise-induced hearing loss, yaitu dengan salah satunya mengikuti guideline dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia yang mengatakan bahwa paparan suara yang aman untuk telinga kita adalah di bawah 85 desibel dan tidak lebih lama dari 8 jam. Berikut adalah nilai ambang batas sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018. Sedangkan untuk orang-orang yang memang bekerja di bawah paparan bising seperti buruh pabrik bisa menggunakan APD seperti earmuff untuk melindungi fungsi pendengaran. Menggunakan earbud saat pergi ke konser musik serta penutup telinga apabila ada suara ledakan atau suara petir. Demikian untuk informasi dan edukasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang dapat diberikan dapat bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.